Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode ketiga dari seri pengajaran Bebas dari Rasa Cemas akan berjudul Memahami Hak Istimewa Anda. Lukas 12 ayat 25 dan 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Apa yang Yesus ingin sampaikan dalam pengajarannya ini? Ketika ia memakai analogi sehasta dan juga dikaitkan dengan jalan hidup. Ternyata ada kecenderungan dari manusia untuk berupaya mengendalikan keadaan atau jalan-jalan hidupnya. Dan walaupun kita mengakui kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita bahkan yakin bahwa Dia berdaulat atas peristiwa hidup kita, tetapi kerap kali ya kita ini tetap menjadi cemas, khawatir akan usia kita. Akankah kita mampu untuk memperpanjang usia kita? Dan inilah akhirnya yang menjadi sumber kecemasan dari manusia. Ia takut terlihat cepat tua atau takut mati muda dan ingin lebih lama menikmati hidup ini. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang bisa mengendalikan atau menambah 1 detik, 1 menit dari usia kita yang harusnya yang Tuhan berikan kepada kita? Adakah di antara kita yang mampu mengendalikan 100% menetapkan kapan kita mau mati atau kapan kita tidak mau mati? Nah, Yesus memakai ukuran sehasta. Sehasta itu dari siku ke ujung jari. Jadi kira-kira 18 inci atau 45,7 cm. Pada zaman Yesus, ukuran sehasta inilah ukuran yang paling kecil. Dan ini sebenarnya mengandung makna metafora atau analogi karena ketika Yesus memakai satuan ini, Dia mau mengatakan ini ukuran paling kecil. Coba kita ganti ukuran waktu jalan hidup kita dengan tahun atau dengan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Bisakah kita memperpanjang 1 detik usia kita dari usia yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita? Jadi misalnya Allah telah menetapkan seseorang itu hanya hidup 50 tahun atau hidup 56 tahun atau hidup 85 tahun sekalipun atau 100 tahun bisa saja. Tetapi bila waktunya sudah datang, ini yang disebut sebagai waktu aion. Waktu aion adalah waktunya Tuhan yang berdaulat untuk Dia memanggil setiap orang pulang di dalam kekekalan. Sahabat sekalian, sehebat apapun upaya kita untuk memperpanjang waktu dan mengatakan, oh Tuhan jangan lama, jangan cepat-cepat ambil aion kamu. Tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan sedetik pun untuk memperpanjang waktu yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Jadi bila waktu itu sudah selesai, Dia akan datang dan kita akan pulang. Dan tidak peduli sebenarnya, jadi bukanlah hal yang penting bagaimana cara kita mengakhiri waktu yang Tuhan sediakan. Apakah lewat sakit penyakit, lewat kecelakaan, lewat mungkin ada tindakan kriminal atau apa saja. Ketika waktu itu datang, atau bahkan mungkin waktu itu datangnya sewaktu kita tidur, waktu kita duduk, waktu kita naik mobil, waktu kita santai. Tidak peduli bagaimana caranya, dan kita tidak perlu hakimi orang bagaimana caranya dia meninggal. Tetapi pertanyaannya, apa yang dia lakukan selama masa hidupnya itu? Saya ingin juga menekankan kepada kita, tidak salah kok kita itu menjaga makan kita, hidup berdisiplin, hidup juga menjauhi setiap kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan kita. Itu baik, merawat tubuh kita itu baik. Tetapi kita harus paham ini dalam keseimbangannya. Saya ingin saya kuat.
saya bugar, saya sehat, tetapi saya tidak bisa memperpanjang usia saya. Saya berupaya untuk menjaga kesehatan saya, supaya saya bisa memakai sebesar-besarnya waktu yang Tuhan sudah berikan kepada saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi janganlah kita menghabiskan seluruh energi, seluruh uang kita untuk berusaha memperpanjang hidup kita, usia kita. Sangatlah sia-sia upaya seperti ini. Dan akhirnya kita menjadi khawatir dengan usia kita. Lalu kita habiskan seluruh upaya kita hanya untuk berusaha memperpanjang lagi waktu yang Tuhan sediakan. Dan sebenarnya bila kita terus-menerus cemas dengan usia kita, kita justru tidak akan bisa memperpanjang hidup kita. Malah sebaliknya, merusak waktu itu. Caranya begini, kalau kita cemas terus, maka kemungkinan kita akan terkena serangan darah tinggi, atau mungkin karena saraf, atau ya kita tidak bisa tidur, lalu kemudian kita punya gangguan hormonal dan seterusnya. Jadi di sini ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Itu yang Ayub doakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bila kita taat dan setia kepada firman-Nya, maka Ia akan menopang seluruh hidup kita sampai pada kesudahannya. Haleluya. Luar biasa ini janji Tuhan. Ayat 26 dikatakan, jadi, ya kesimpulannya, jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang-barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Kalau kita tidak sanggup saja membuat 1 detik, atau 1 menit, atau 1 jam dalam hidup kita, kenapa kita mesti khawatir dengan hal yang lain? Dengan masa depan kita, dengan apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita, dengan di mana kita tinggal, menghabiskan waktu tua kita. Saya katakan sekali lagi, kita bisa melakukan semua perencanaan terhadap masa tua kita. Tetapi yang penting bukanlah menjadi khawatir akan waktu hidup kita. Nah, gagal pahamnya kita terhadap hak istimewa Allah yang menetapkan kapan kita akan meninggal, menjadikan kita akan terus cemas senantiasa. Tapi sebaliknya juga, kita harus menyadari hak istimewa kita. Apa hak istimewa kita? Di mana Tuhan memberikan waktu hidup, kita harus menemukan di mana tempat kita di dalam rencana agung Allah. Rencana kerajaannya bagi umat manusia dan bagi dunia. Kalau kita tidak menemukan ini, walaupun umur kita panjang, kita jadi sia-sia. Karena kita tidak tahu di mana posisi saya. Atau kita mencari-cari seumur hidup di mana panggilan saya. Akhirnya kita kehabisan waktu. Tetapi saya percaya, bila waktu kita sedikit tetapi kita bisa menemukan tempat, skema, rencana Allah dalam hidup kita, justru itulah yang paling optimum dan efektif dalam menjalani hidup ini. Dan kita tidak perlu khawatir. Karena sekali lagi, kalau kita menjalani prioritas Allah, Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dan kalau kita tahu hak istimewa Allah akan waktunya, kita akan terlibat di dalam rencana agung Allah untuk memanfaatkan semua waktu, sumber-sumber daya, seluruh hidup kita untuk memuliakan dan memberitakan kabar keselamatan Yesus Kristus. Bapa di surga, aku bersyukur mengetahui hak istimewa-Mu yang menetapkan usia dan jalan hidupku. Aku berdoa Tuhan, agar aku senantiasa masuk dalam rencana agung-Mu dan memakai setiap waktu yang ada untuk sebesar-besarnya bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.